Selamat malam pemirsa, ratusan petani dan peternak milenial di Kabupaten Bogor menggelar aksi unjuk rasa di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor di Cibinong. Masa memprotes pengajuan hak guna bangunan oleh sebuah perusahaan yang dinilai mengancam lahan yang selama ini telah mereka kelola. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Ratusan petani yang tergabung dalam Himpunan Petani Peternak Milenial Indonesia Kabupaten menggelar aksi demonstrasi di kantor Badan Pertanahan Bogor Cibinong pada Kamis siang. Masa memprotes pengajuan hak guna bangunan oleh sebuah perusahaan yang dinilai mengancam lahan yang selama ini mereka kelola. Masa menggelar orasi serta membakar ban bekas di depan kantor BPN Kabupaten Bogor. Situasi semakin memanas ketika para demonstran meminta bertemu langsung dengan pimpinan BPN untuk menyampaikan tuntutan mereka. Sejumlah peserta aksi bahkan menjebol pintu gerbang kantor BPN. Aksi yang berlangsung sejak siang hingga petang tersebut sempat memicu kemacetan. Ya, kami tentunya sangat merasa tidak puas, tapi tuntutan kami juga tidak datang ke sini bukan maksud mau anarkis. Tetapi kami ini penggarap dan masyarakat yang beritikat baik. Kami sudah mengelola lahan tersebut, ada yang bertani, bahkan ada di situ udah sektor perekonomian pun sudah jalan. Tetapi permohonan dari PT BSS yang jelas-jelas lahannya itu yang objek yang dimohon PT BSS itu dikuasai oleh masyarakat. Tetapi kenapa BPN Bogor mengakomodir? Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari BPN Kabupaten Bogor terkait tuntutan penolakan pengajuan hak guna bangunan yang menjadi pokok persoalan dalam aksi tersebut. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, tawuran antar kelompok pemuda terjadi di wilayah perbatasan Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kericuhan ini diduga dipicu aksi geber motor saat iring-iringan pengantar jenazah. Tawuran antar kelompok pemuda terjadi di wilayah perbatasan Kecamatan Panakukang dan Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa bermula ketika sekelompok pemuda dari Kecamatan Panakukang mengantar jenazah Rabu malam hari. Saat melintas di kawasan Kampung Beru, wilayah perbatasan Kecamatan Talo, rombongan diduga melakukan aksi geber motor yang memicu ketersinggungan kelompok pemuda setempat. Situasi kemudian memanas hingga berujung tawuran antara kedua kelompok. Kedua kelompok tidak hanya melempar batu, tetapi juga menggunakan anak panah busur. Akibat tawuran tersebut, dua kendaraan milik warga yang parkir di pinggir jalan rusak parah. Jadi tawuran di Kampung Pampang, lingkungan Pampang sana, bahwa awal mulanya adalah rombongan pengantar jenazah yang melintas namun sambil gas-gas motor. Namun warga tersebut mungkin merasa terganggu sehingga terjadi penyerangan. Kericuhan dapat diredam setelah polisi tiba di lokasi. Polisi langsung membubarkan massa dan meminta kedua kelompok menahan diri untuk mencegah bentrokan susulan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Sebuah mobil operasional program makan bergizi gratis menabrak rumah joglo kosong di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Akibatnya, rumah dan kendaraan mengalami kerusakan parah. Sebuah mobil program makan bergizi gratis milik Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi Sundoluhur 03 menabrak sebuah rumah joglo di Desa Sundoluhur, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Rabu siang. Peristiwa terjadi sekitar pukul 1 siang setelah kendaraan selesai mendistribusikan makanan bergizi untuk pelajar.
Kecelakaan diduga terjadi saat kepala SPPG hendak memindahkan posisi parkir. Diduga salah injak pedal gas, mobil menabrak rumah hingga jebol dan masuk ke ruang tengah rumah. Ceritanya itu udah parkir di situ. Nah, parkir kemudian di tengah jalan mau diketepikan, dipinggirkan sama kepala SPPG-nya. Nah, mungkin dianya itu belum pada nyetir atau gimana. Gas tancap gas langsung ke sini, nabrak rumahnya langsung pas tengahnya. Terus kondisinya gimana Pak rumahnya? Aman, kalau untuk korban nggak ada. Itu bapaknya kan selamat duduk di situ. Tidak ada korban jiwa, namun akibat insiden bagian depan mobil operasional MBG mengalami kerusakan parah dan belum dapat digunakan kembali. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hebat melanda sebuah kios penjual bahan bakar minyak eceran di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, NTT. 4 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan meninggal dunia dalam kondisi hangus terbakar. Sebuah kios menjual bahan bakar minyak eceran di Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, NTT terbakar. Kebakaran terjadi sekitar pukul 2:30 dini hari. Warga sekitar telah berusaha memadamkan api secara gotong royong menggunakan selang yang terhubung ke sumber air terdekat. Namun besarnya api dan minimnya pasokan air membuat bangunan tidak dapat diselamatkan. Sepasang suami istri pemilik kios dan 2 anaknya meninggal dunia. Setelah api padam, warga dan aparat menemukan 4 jasad di dalam puing-puing bangunan. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Keempat jenazah kemudian dievakuasi ke RSUD Umbu Rara Meha Waingapu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu, polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur, Dion Umbu Anal Lodu, iNews melaporkan. Pemirsa, MNC Peduli menyalurkan sejumlah bantuan berupa pakaian baru kepada masyarakat yang menjadi korban kebakaran pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Bantuan tersebut menunjukkan kepedulian MNC Peduli kepada masyarakat yang terdampak musibah kebakaran. Peristiwa kebakaran yang melanda pemukiman warga di wilayah Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat membuat ratusan kepala keluarga harus kehilangan tempat tinggal dan terpaksa mengungsi untuk sementara waktu. Melihat kondisi ini, MNC Peduli bekerja sama dengan Polres Metro Jakarta Pusat hadir di tengah masyarakat yang membutuhkan bantuan. Bantuan yang diberikan berupa kebutuhan sandang sehari-hari untuk keperluan mendesak dan darurat seperti pembalut wanita, pakaian baru, pakaian dalam pria dan wanita, serta kaos untuk aktivitas sehari-hari. Bantuan diserahkan langsung kepada Polres Metro Jakarta Pusat yang kemudian langsung didistribusikan ke lokasi tenda pengungsian. Ada 240 warga yang terdampak akibat kebakaran, ya kan. Jadi dari pihak Polres Metro Jakarta Pusat juga dari kemarin malam sudah membantu pengamanan, kemudian bikin tenda, kemudian mengamankan juga sekitar ini karena sangat luas dampaknya, kan. Saya terima bantuan MNC Peduli dari Polres Jakarta Pusat, diterima oleh Polsek Kemayoran dan akan saya salurkan ke warga yang korban kebakaran. Warga berharap ada bantuan dari donatur lainnya untuk kembali memperbaiki rumah mereka yang hangus dilalap si jago merah. Bantuan dari MNC Peduli itu berupa baju, pakaian itu menurut saya pantas untuk para korban yang terkena kebakaran di sini. Saya terima kasih banyak untuk bantuannya. Tapi untuk bantuan yang lain, kalau untuk obat-obatan, tuh pakaian untuk anak sekolah, seragam itu belum ada. Ya, minta dibantu untuk perlengkapan itu ya, Kak. Melalui kegiatan ini, MNC Peduli berharap bantuan yang diberikan dapat membantu kebutuhan masyarakat serta memberikan semangat dan dukungan moral untuk bangkit kembali atas musibah yang menimpa mereka. Dari Jakarta, Muharlin, Rama Romadona, iNews melaporkan. KPK menyebut Silmi Karim dan para tersangka kasus pemerasan izin tinggal warga negara asing meraup 100 juta rupiah per minggu. Kami hadirkan informasi saat lagi.
Buat segelintir orang, musik itu lebih dari latar belakang.